Jam berapa tidur? Oke, kita mulai ya. Sebelumnya mohon maaf kepada seluruh peserta Zoom. Mohon untuk di dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Asadullah, Ustaz Ahmad Khairul Anam, dan Ustaz Ahmad selaku founder Quran serta Padiumul Quran yang sebutkan satu persatu. Insya Allah takdim saya kepada antum semuanya. Yang mudah-mudahan antum semuanya diangkat derajatnya, ditambahkan kemuliaannya, dan diberkahkan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kepada seluruh peserta Zoom pada malam ini yang tidak bisa pula saya sebutkan satu persatunya, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan kebanggaan saya kepada antum semua. Yang mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam hafal Al-Quran, dimudahkan dalam mengamalkan Al-Quran, dan dihasilkan maksud serta tujuan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, saya ingin mengajak antum semuanya agar memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita pun tidak sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Di antaranya nih, kita dan nikmat waktu. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu dalam ruang Zoom ini dalam acara kajian motivasi menghafal Al-Quran yang bertemakan menikmati luka menghafal Al-Quran sekaligus pembukaan kelas tahfidz. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Alam Yani Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Dewi Anggreni sebagai moderator yang insya Allah akan membersamai antum semuanya selama agenda ini berlangsung. Sebelumnya, mari kita buka acara ini dengan membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan dibacakan oleh Ustaz Siti. Padanya dengan segala hormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ustaz Rizky yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga pahala mengalir kepadanya dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan agenda selanjutnya yaitu materi kajian motivasi menghafal Al-Quran dengan tema menikmati luka menghafal Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz. Saya persilahkan. Dimohon suara nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas suara saya? Ya. Ya. Sudah. Baik, jelas. Baik, untuk sahabat Al-Quran sekalian yang Masya Allah yang harus saya rahmati, mungkin boleh di-mute dulu ya. Di-unmute dulu maksud saya, di-mute dulu suaranya demi kenyamanan bersama teman-teman sekalian, insyaallah. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Baik, teman sahabat Al-Quran yang Allah rahmati. Masya Allah, saya sungguh sangat mulia sekali, bersyukur sekali bisa duduk bersama para penghafal Al-Quran sekalian, para pejuang Al-Quran sekalian, ya, para pejuang Al-Quran sekalian, yang Masya Allah ya. Nah, di mana saya pun merasa rendah sekali ketika bertemu dengan para penghafal Al-Quran, ya, karena boleh jadi teman-teman sekalian boleh jadi derajatnya lebih mulia daripada saya. Karena apa? Karena Al-Quran ini. Baik, sahabat Al-Quran yang Allah rahmati. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang mengobati luka dalam menghafal Al-Quran. Mengobati luka dalam Al-Quran. Baik, sahabat para pecinta Al-Quran yang Allah rahmati. Pada malam ini, sebelum kita menghafal Al-Quran, maka kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu Al-Quran. Karena sebelum kita melihat itu, kita harus tahu dulu apa sesuatu itu, ya. Bahkan saya kasih gambaran sedikit. Ketika kita ingin menikah, ya, contoh ya, ketika kita ingin menikah, kita ada namanya ta'aruf. Kita berkenalan dulu dengan pasangan kita. Ya. Begitu juga dengan Al-Quran. Ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita ingin membaca Al-Quran, ketika kita ingin cinta dengan Al-Quran, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Al-Quran, ya. Apa itu Al-Quran? Baik. Al-Quran, teman-teman sekalian, ya. Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan dalamnya. Hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah,
Kemudian Allah berfirman kembali dalam surat-surat lain. Alif Lam Mim. Kitab Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini adalah kitab yang mengeluarkan akhrajan nas, mengeluarkan manusia minadh dhulumati ilan nur, ya. Dari gelap, dari kegelapan maksiat, dari kegelapan jahiliyah, dari kegelapan kacau balau, ilan nur, ke dalam cahaya, ya, cahaya ilahi, cahaya hidayah. Kemudian Allah juga menjelaskan berfirman hal demikian. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kita menurunkan Al-Qur'an bukan untuk membuatmu susah. Bukan untuk membuatmu susah. Teman-teman sekalian, jika kita perhatikan ya, kata-kata kalimat alif lam ra, alif lam mim shad, ya, ha mim thaha. Ulama sepakat ini kata-kata yang memang sepertinya tidak bermakna. Maksudnya adalah tidak tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu makna alif lam mim shad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada beberapa mufassir, beberapa orang-orang ahli tafsir, mereka menafsirkan, ya, kenapa alif lam itu maksud apa, alif lam itu maksud apa. Jikalau kita telaah, jikalau kita mau mentadaburi, mau memperhatikan, maka kalimat-kalimat setelah alif lam mim, alif lam ra, maka saya nggak bilang semuanya, tapi mayoritas setelah itu akan membahas tentang Al-Quran. Contoh tadi di surat Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fiih. Membahas tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surat tadi Ibrahim, alif lam ra, kitabun anzalna ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ya, ini adalah kitab. Alif lam ra, ini adalah kitab. Maaf ya. Mengganggu. Mohon maaf, sahabat Al-Quran boleh mungkin di mute dulu ya suaranya agar demi kenyamanan bersama. Oke. Mungkin operator bisa dibantu ya, teman-teman admin atau operator, untuk men-unmute teman-teman yang mungkin belum lupa kali untuk men-unmute suara mereka, ya. Baik teman-teman sekalian, saya lanjutkan. Jadi kenapa dalam Al-Quran, dalam kalimat alif lam mim, setelah itu berbicara tentang ayat-ayat yang berbicara tentang Al-Quran. Contoh di surat Al-Baqarah, Ibrahim. Begitu juga dengan surat Yusuf, alif lam ra, ya. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum tilka ayatul kitabil mubin. Inilah kitab yang ayatnya jelas. Ya, Allah berfirman dalam surat Hud, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ini adalah kitab yang ayat-ayatnya muhkam, ya. Fussilat ayat, kemudian ayat-ayatnya diperinci. Min ladun hakimin khabir, di sisi Allah yang maha teliti, yang maha bijaksana. Mengapa demikian? Apa hikmahnya? Nah, makanya para ulama mufassir mengatakan sedemikian. Ada apa? Apa maksud alif lam mim? Apa hikmahnya? Karena sesungguhnya dalam Al-Quran tidak ada kata-kata yang sia-sia. La ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfihi. Ya. Dalam Al-Quran itu tidak datang itu kebatilan. Artinya kata-kata yang sia-sia dalam Al-Quran, di depannya maupun di belakangnya. Bahkan satu huruf dalam Al-Quran itu pasti ada hikmahnya. Makanya kenapa setiap zaman kitab-kitab tafsir Al-Quran semakin banyak, ya, semakin berjilid-jilid. Mengapa demikian? Karena banyak sekali faidah yang bisa diambil dari Al-Quran. Bahkan kata alif lam mim ada faidahnya, ada faidahnya. Apa faidahnya? Faidahnya adalah seakan-akan Allah menantang orang-orang Arab zaman dahulu. Allah menantang orang-orang Arab zaman dahulu, ya, di mana mereka berbicara dengan huruf-huruf Arab seperti alif, seperti lam, seperti ra, seperti mim, alif lam mim, ya. Jadi Allah menantang orang, ini alif lam mim, ini alif nih, kata alif, kata lam, kata mim, yang di mana kalian berbicara dengan kata-kata, berbicara dengan huruf-huruf bahasa Arab ini. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini bahkan, tidak ada orang yang bisa menandingi Al-Quran, ya. Tidak ada yang bisa menandingi keindahan dari Al-Quran, meskipun satu huruf pun. Maka Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Jika kalian ragu terhadap apa-apa yang kami turunkan terhadap hamba kami, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi surah.
maka datangkanlah satu surat saja. Satu surat. Mim mislih. Ya. Yang semisalnya. Apakah Allah cuma mengatakan, datangkan satu surat saja? Tidak. Bahkan Allah tantang lebih lagi. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka panggil tuh teman-teman kamu. Panggil penolong-penolong kamu. Dari jin, manusia, semuanya berkumpul untuk menandingi, membuat sesuatu yang menandingi keindahan Al-Quran. Wad'u syuhada'a min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kau memang benar. Jika kau memang benar. Illam taf'alu. Maka kalian tidak akan pernah bisa melakukannya. Walan taf'alu, dan tidak akan pernah sama sekali melakukannya. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kepada api neraka yang di mana bahan bakar dari manusia dan batu. Maka kita tahu bahwa sungguhnya Al-Qur'an adalah kitab Allah yang sangat agung. Yang sampai sekarang tidak ada yang bisa menandinginya. Ya. Kitab yang sangat agung. Teman-teman sekalian. Baik. Jadi ini adalah Al-Qur'an. Ya. Maka Al-Qur'an adalah hidayah. Allah berfirman, hudal lil muttaqin. Berapa banyak teman-teman sekalian sahabat Al-Quran yang dimana ketika mereka mendengar Al-Quran mereka mendapatkan hidayah. Saya beri contoh adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana dahulu mohon maaf ini sepertinya ada yang share screen ya. Baik lagi. Baik. Tolong dikondisikan ya teman-teman sekalian. Lanjutkan lagi. Maka inilah Al-Quran teman-teman sekalian. Inilah Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau masuk Islam? Beliau adalah orang yang dahulu terkenal dengan kekasarannya, kerasnya, tegasnya, kebengisannya. Bahkan dahulu Umar bin Khattab pernah membunuh anak perempuannya sendiri. Pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup hingga meninggal. Tidak ada keraguan terhadap kebengisan Umar radhiyallahu anhu. Tetapi ketika Umar mendengar surat Thaha yang pernah dibacakan, beliau membaca surat Thaha. Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran diturunkan bukan untuk membuatmu sulit. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tetapi sebagai peringatan bagi mereka yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ya. Yang diturunkan dari Dia yang menciptakan bumi dan langit. Maka ketika Umar mendengar surat Thaha, maka beliau pun merasa tidak berdaya. Ya. Maka ketika Umar pun merasa tidak berdaya. Maka ketika Umar pun masuk Islam karena beliau mengetahui bahwa sesungguhnya ini bukan kata-kata manusia. Ini adalah kata-kata yang menciptakan saya. Kata-kata yang menciptakan bumi dan langit. Kata-kata dari Tuhan yang pantas disembah. Yang tidak ada Tuhan selain. Maka ketika Umar pun masuk hidayah. Maka ketika itu Umar masuk Islam dan mendapatkan hidayah. Dan beliau pun menjadi seorang yang sangat berjasa bagi umat muslim sekarang. Itu Al-Quran. Maka saya mengatakan Al-Quran sampai sekarang tidak ada orang yang bisa mengubahnya. Maka kita tidak akan pernah bisa mengubah Al-Quran. Tetapi Al-Quran bisa mengubah hidup kita. Ya, seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Quran mengubah hidup Umar. Dan dahulu dia adalah orang yang bengis menjadi orang yang saleh. Jadi beliau adalah orang yang kasar menjadi orang yang mudah menangis, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an para sahabat sekalian. Maka ketika kita sudah membaca Al-Qur'an, sudah berinteraksi dengan Al-Qur'an dan sudah mendapatkan hidayah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan mengubah hidup kita 180 derajat. Makanya teman-teman sekalian, Al-Qur'an adalah mukjizat. Mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat dari kata bahasa dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, yang secara bahasa artinya melemahkan. Apa maksudnya Al-Quran melemahkan? Maka kita ketahui bahwa sungguhnya Nabi Musa alaihissalam Allah berikan mukjizat menjadikan tongkatnya sebagai ular. Apa itu mukjizat? Lalu apa hubungannya dengan mukjizat itu? Maka ketika Nabi Musa alaihissalam seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, ketika beliau melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi ular, yang akhirnya mengalahkan para tukang-tukang sihir Fir'aun, maka seketika itu dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam membuat para orang-orang penyihir pun tidak berdaya, lemah, menjadikannya mereka lemah, tidak berdaya di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu Al-Quran pun mengabadikan momen tersebut dengan mengatakan fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Maka seketika Allah
memperlihatkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, maka seketika itu para malaikat, para penyihir bersujud, tidak berdaya, lemah ketika melihat mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Maka itu disebut dengan mukjizat, yaitu melemahkan, membuat orang tidak berdaya, membuat orang takluk, tunduk di hadapan. Begitu pula dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran membuat kita ketika membacanya, membuat kita tidak berdaya untuk menandinginya, membuat kita lemah, membuat kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang lemah, membuat kita menjadi tunduk, membuat kita menjadi takluk di hadapan Al-Quran. Inilah Al-Quran, teman-teman sekalian. Maka Allah pun juga jelaskan dalam firman-Nya, jikalaulah Al-Quran, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'ah. Ya. Jikalau Al-Quran diturunkan dalam gunung, di atas gunung, la ra'aitahu khashi'ah, maka kau akan melihat gunung itu pecah, mutasaddi'ah, hancur lebur, min khasyatillah, karena takut dari Allah, karena takut akan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, walau anna qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil maut. Jika Al-Quran diturunkan, maka ya bumi akan pecah, gunung akan hancur, ya, karena saking tinggi besarnya Al-Quran. Maka Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ya. Maka Allah adalah Al-Azim. Allah adalah Al-Azim, yang Maha Agung. Maka begitu pula dengan Al-Quran, ia adalah firman Allah yang agung. Adalah firman Allah yang agung. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka rasakanlah para sahabat Al-Quran, seakan-akan Allah berbicara kepada kita, seakan-akan Allah berbicara kepada kita. Ya. Maka ketika seseorang sudah menjadi hal ini, maka dia tidak akan bermain-main ketika ketika membaca Al-Quran, karena dia tahu seakan-akan Allah berbicara kepada, seakan-akan Allah yang agung berbicara kepada. Maka itulah Al-Quran. Maka disebut Al-Quranul Karim, artinya Al-Quran yang mulia, yang agung, yang mulia. Nah, maka itulah Al-Quran para sahabat yang Allah rahmati. Nah, lalu kita lihat Al-Quran. Apakah Al-Quran itu hanya sebatas sesuatu yang dihafal, sesuatu yang dibaca? Tidak. Maka kita lihat redaksinya. Allah berfirman, ya, bahwasanya Al-Quran adalah pelajaran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Maka Allah lihat redaksinya. Sesungguhnya, walaqad, sesungguhnya, itu artinya takkid, menekankan. Sungguh benar-benar yassarnal Qur'an. Kami telah mempermudah Al-Quran lidzikr, untuk diberi diambil pelajaran. Nah, kata adzikr yang dimaksud adalah mengambil pelajaran. Nah, di situ bukan lil hifdhi, yang artinya untuk dihafal, tidak, bukan. Di Al-Quran, di situ Al-Quran bukan dimudahkan untuk dihafal, tapi diambil pelajaran. Maka seakan-akan Allah mengatakan dalam Al-Quran ini, dalam firman-Nya, Al-Quran ini saya jadikan untuk diambil pelajarannya, untuk sebagai hidayah. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran hudal linnas, sebagai hidayah bagi manusia, pelajaran bagi manusia. Wabayinat, dan juga sebagai bukti-bukti. Minal huda wal furqan. Ya. Maka Al-Quran tidak sekedar hanya dibaca, dihafalkan, akan tetapi diambil pelajarannya, ditadaburi, ya, ditadaburi makna-makna. Maka di sini kita tahu bahwa sungguhnya Al-Quran tidak hanya sesuatu yang dihafal dan dibaca. Maka Allah juga berfirman dalam surat Shad, Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati. Inilah Al-Quran yang diturunkan, mubarak, yang penuh keberkahan. Liyadabbaru. Untuk apa? Untuk ditadaburi. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan diambil pelajarannya bagi mereka yang mempunyai akal. Jadi kita lihat Al-Quran juga harus ditadaburi. Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Atau hati mereka sudah terkunci, ya? Atau hati kita sudah terkunci sehingga kita tidak bisa mentadaburi Al-Quran, sehingga kita tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Teman-teman sekalian, perhatikan dengan bersama. Al-Quran mayoritas
kebanyakan menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah terdahulu. Untuk apa? Apa hubungannya? Kenapa Al-Quran lebih banyak ayat-ayat tentang kisah? Maka jika kita perhatikan ayat-ayat tentang kisah, ayat-ayat tentang akhlak, itu lebih banyak daripada ayat-ayat tentang fikih, ayat-ayat hukum. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu untuk diambil pelajaran kisahnya, diambil pelajaran intisarinya untuk kehidupan sehari-hari. Itu Al-Quran. Jadi tidak cukup hanya untuk dibaca, dihafalkan, terus diambil hukum-hukumnya. Tidak sebatas hanya itu, tapi untuk dipelajari, ditadaburi makna-maknanya. Seperti itu. Kita lihat bagaimana para orang-orang terdahulu, para sahabat, para salaf, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengimami salat, beliau membaca dalam surat Yusuf, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku pun berkata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengeluhkan sedihku, kegalauanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu Umar pun menangis terisak-isak. Maka lihatlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau bangun sebuah setiap seperti yang malam ia bangun. Ia melaksanakan salat qiyamul lail dan membaca Al-Quran hingga ia menangis terisak-isak. Begitu juga dengan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendengar faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ketika itu beliau pingsan karena saking takutnya terhadap Al-Quran. Karena saking mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Bahkan dahulu Tamim Ad-Dari, seorang sahabat mulia. Beliau mengulangi am hasibal ladzina yatrahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihati sawa'an mahya wa mamatuhum samahun. Beliau mengulangi ayat ini dari sehabis Isya ba'da Isya hingga menjelang subuh. Mengulangi ayat ini terus. Begitu juga dengan para salafus salih terdahulu. Mereka kebanyakan ba'da Isya hingga menjelang sahur mereka hanya mengulangi satu ayat. Untuk apa? Untuk mentadaburi Al-Quran. Begitu pula dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Huzaifah bin Yaman salat di belakang Nabi kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa dalam satu rakaat. Maka beliau mengatakan, Huzaifah bin Yaman, Rasulullah ketika membaca dengan tartil, dengan penuh tadabbur. Ketika beliau melewati ayat-ayat tentang surga, maka beliau meminta Allah Subhanahu wa taala surga. Dan ketika Nabi kita Rasulullah SAW membaca ayat-ayat tentang neraka, tentang azab, maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari azab tersebut. Maka ketika beliau melewati ayat-ayat tentang tasbih, maka beliau pun bertasbih. Itulah Rasulullah SAW. Bahkan ketika itu beliau pernah meminta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan ayat. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Maka seketika itu Rasulullah pun menangis mengeluarkan air mata. Menangis mengeluarkan air ketika mendengar ayat tersebut. Nah, di mana ayat tersebut menceritakan tentang bagaimana orang-orang musyrik ketika pada hari kiamat mereka akan didatangkan. Dan Rasul pun didatangkan untuk menjadi saksi bagi mereka. Dan pada hari itu kaum musyrikin, kaum yang mendurhakai Rasulnya akan diazab karena telah mendurhakai Rasulullah SAW. Begitu juga dengan orang-orang sebelum kita. Al-Quran pun mensifati orang-orang adalah mereka ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran mereka menangis, mereka khusyuk, mereka tersungkur, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Idza tutla 'alaihim ayatur rahman yaqarru sujadan wa bukiya." Ketika dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat dari Allah, ayat-ayat dari Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, kharru sujada, maka akan tunduk
bersujud wa bukiya, dan menangis. Maka Allah pun memuji ya sifat dari Raja Najasyi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam." Maka ketika mereka mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul kami, seketika itu engkau akan melihat ya air mata terjatuh dari mata mereka. Karena apa? Karena takut, karena bersedih, karena tunduk terhadap Al-Quran. Begitulah bagaimana para orang-orang salaf menghafal Al-Quran. Maka inilah Al-Quran, teman-teman sekalian. Dia tidak hanya kitab yang dibaca sampai ke kerongkongan, yang dibaca dengan suara-suara yang indah, yang diperindah suara-suaranya seperti nyanyian-nyanyian, tidak. Tidak hanya seperti itu. Tapi dia Al-Quran yang dimana ketika kita membacanya, maka hati kita pun ikut membacanya. Hati kita pun ikut membaca. Itulah Al-Quran, para sahabat Al-Quran yang Allah rahmat. Ya. Inilah Al-Quran. Maka di sini saya ingatkan ya, itu bagaimana kita bisa menikmati membaca Al-Quran. Kita bisa menikmati membaca Al-Quran. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran, ya, target kita bukan 30 juz, tidak, bukan. Itu bukan target kita. Target kita bukan 30, hanya 30 juz. Artinya ketika kita sudah hafal 30 juz, sudah. Berarti artinya tanggung jawab saya dengan Al-Quran berakhir. Saya berlepas dari Al-Quran. Tidak, teman-teman, tidak. Bukan. Maka jangan kaget. Nanti para penghafal Al-Quran itu konsekuensinya besar. Maka para penghafal Al-Quran, ya, itu mereka bisa jadi mereka yang pertama kali masuk dalam surga, ya. Para penghafal Al-Quran bisa jadi mereka yang pertama kali masuk ke dalam surga, atau bisa jadi mereka yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Ya. Makanya Al-Quran hujjatan lana, hujjatan laka aw alaik. Al-Quran akan menjadi hujjatan lana, artinya akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pemberi syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau hujjatan alaik, atau dia yang akan membantahmu, yang akan memasukkanmu ke dalam api neraka. Ya, Al-Quran. Maka jangan main-main. Ketika kita sudah memutuskan di Al-Quran, maka resikonya besar. Begitu pula imbalan juga besar. Entah kita akan pertama kali masuk surga terlebih dahulu, atau entah kita yang pertama kali masuk neraka terlebih dahulu. Maka dalam hadis Nabi SAW ada 3 golongan yang akan masuk neraka. Mereka ada pertama ada mujahid, ada orang yang selalu berinfak, dan ketiga adalah orang yang menghafal Quran. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu dahulu saya berikan ilmu Al-Quran, maka apa yang telah kamu kerjakan? Maka penghafal ini berkata kepada Allah di hari kiamat, ya Allah, dahulu aku waktu di dunia aku mengajarkan orang Al-Quran, aku membacakan mereka Al-Quran. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah berkata, kadzabt, kamu berbohong. Kamu membaca Al-Quran lituqalal qari. Kamu membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran karena engkau ingin dipanggil qari, pengen dipanggil agar ingin dipuji, ingin dibilang seorang yang pandai membaca Al-Quran, ustaz, sebagai macam-macam. Hingga akhirnya seorang penghafal pun diseret ke dalam api neraka pertama kali. Ya teman-teman sekalian, itulah penghafal Al-Quran. Maka jangan menganggap wah ketika kita ingin menghafal Quran berarti imannya besar. Iya, imannya besar. Tapi konsekuensinya juga besar. Maka ketika kita sudah menjadi penghafal Quran, maka tanamkan rasa takut kita, rasa takut. Karena boleh jadi kita tidak tahu, ya. Maka minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga niat kita, menjaga hati kita, dihilangkan dari penyakit sombong, riya, sum'ah dan yang lain-lain. Itu adalah menghafal. Ya. Baik lagi. Kita menghafal Quran bukan untuk mendapatkan gelar hafiz, ingin mendapatkan gelar al-hafiz, ingin mendapatkan gelar 30 juz, bukan. Tapi target kita adalah agar kita terus bersama dengan Al-Quran, terus membacanya, terus mentadaburinya, terus berinteraksi dengannya, hingga Allah cabut nyawa kita, hingga Allah memanggil kita. Maka sudah selesai. Maka ketika kita sudah dikuburkan di liang kubur, maka seketika itu pula perjuangan Al-Quran kita telah selesai. Ya. Jadi ketika seseorang sudah tamat 30 juz, maka hakikatnya perjuangannya belum selesai. Maka itulah penghafal Quran.
Maka target kita bukan selesai 30 juz, tapi target kita adalah terus bersama Al-Quran hingga ajal menjemput. Maka di sini saya ingin memberi pesan kepada sahabat Al-Quran yang Allah rahmati, agar kita terus menikmati Al-Quran. Kita terus menikmati proses tersebut. Bukan apa? Bukan melihat targetnya, tapi menikmati bacaan Al-Quran. Maka dahulu para sahabat itu mereka tidak banyak menghafal Al-Quran. Boleh jadi 5 ayat ya. Jadi mereka baca 5 ayat terlebih dahulu. Setelah itu mereka mentadaburinya, mengetahui tafsirnya, ya. Kemudian mengamalkannya. Kemudian baru pindah ke 5 ayat setelah. Seperti itu. Ya. Bahkan seorang ulama qiraat bernama Imam Hafiz ya, yang sekarang menjadi qiraah yang kita pakai. Seperti Hafiz an Asim, ya Imam Hafiz. Beliau dahulu menghafal Al-Quran selama 20 tahun. Berapa? 20 tahun. 20 tahun. Hingga akhirnya menjadi seorang qari. Hingga sekarang namanya pun harum sampai zaman ini. Yang dimana bacaannya pun dibaca lebih dari 70% umat muslim yang ada di dunia ini. Inilah keikhlasan. Keikhlasan. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah berkata, sesungguhnya apa-apa yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan kekal. Jadi barang siapa yang meniatkan sesuatu karena Allah, maka dia akan kekal. Maka itu akan kekal. Dan barang siapa yang meniatkan sesuatu kepada selainnya, maka ia akan binasa, akan hilang. Ya. Maka itu teman-teman sekalian. Target kita adalah menikmati Al-Quran. Ya, bukan untuk cepat-cepat menghafal Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW, ya, sekelas Rasul, beliau tidak diragukan lagi kefasihannya, ya, keindahan bacaannya, tajwidnya, ya. Tapi masih saja ingatkan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakan lisanmu wahai Rasul. Untuk apa? Untuk cepat-cepat menghafal Al-Qur'an. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Nah, ini poin pentingnya sahabat. Teman-teman. Jadi, inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya kami yang mengumpulkan Al-Qur'an dalam dadamu. Jadi teman-teman, wallahi, sesungguhnya bukan kemampuan kita, kecerdasan kita, atau perjuangan kita yang membuat kita hafal Al-Quran. Bukan demi Allah. Tetapi Allah lah yang mengizinkan kita untuk menghafal Al-Quran. Allah lah yang mengumpulkan Al-Quran dalam dada kita. Bukan karena perjuangan kita atau kecerdasan kita, tidak. Kita adalah lemah. Kita adalah manusia yang lemah. Tapi Allah lah yang maha kuat. Allah lah yang maha kuasa mengumpulkan Al-Quran di dalam dada kita. Ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ialah ayat-ayat Al-Quran yang tersimpan dalam dada-dada orang beriman. Maka sungguh ketika seorang menghafal Quran, dia bisa menghafal Al-Quran, maka itu bukan karena kecerdasannya, bukan karena kegiatannya, bukan karena rajinnya atau kerja kerasnya, akan tetapi apa? Karena ya, tolong di-mute kembali ya. Mungkin admin bisa tolong dibantu Pak di mute suaranya. Mungkin bisa di mute ya, karena banyak yang terganggu. Oke. Syukran, terima kasih. Oke, saya ulangi lagi kembali. Suara saya terdengar kan ya? Terdengar suaranya? Terdengar. Terdengar. Oke, jadi saya lanjutkan kembali kalau begitu. Baik. Jadi teman-teman sekalian, itu Al-Quran. Bahkan Allah pun berfirman, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik. Jikalau kami berkehendaki untuk menghilangkan Al-Quran dalam dadamu wahai Muhammad, itu mudah bagiku. Maka itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan Al-Quran dalam dada kita. Dan juga mudah bagi Allah untuk mengumpulkan Al-Quran dalam dada kita. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar ke dalam kemampuan kita atau kecerdasan kita atau kehebatan kita, tidak. Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah lah yang mengumpulkan Al-Quran dalam dada kita. Ya. Maka sahabat Al-Quran Allah rahmati. Sungguh menghafal Al-Quran, jalan untuk menghafal Al-Quran bukan jalan yang mudah.
teman-teman. Aduh, ini sinyal kurang baik ya. Sinyal kurang baik. Suara dari oke. Suara dari belum udah jelas. Tadi saya keluar sebentar karena sinyalnya kurang bagus. Gimana sekarang? Suara sudah jelas? Halo? Sudah jelas Ustaz. Suara Tapi ada suara lain. suaranya jelas nggak, teman-teman? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas. Ada suara yang ngaji Kak yang tidak dimut. Mbak Farah, mohon di-mute Pak suaranya. Lanjut Ustaz. Oke, afwan teman-teman, suara kedengaran sekarang? Alhamdulillah. Dengar Ustaz. Udah kedengar Ya, tapi kedengaran sudah bagus tadi ya belum sekarang ya? terlalu jelas. Sudah. Baik, sekarang Alhamdulillah sudah. Oke, udah. Oke, bagus. Oke, ulangi lagi berarti ya. Oke, berarti tadi sampai mana ya? Al-Quran ya. Sampai Al-Quran itu adalah jalan menuju Al-Quran itu tidak mudah. Ya, jalan untuk menuju Al-Quran tidak mudah. Maka saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi Al-Quran itu Allah mudahkan itu untuk mengambil pelajaran. Itu mengambil pelajaran. Adapun jalan untuk ke situ, jalan untuk menghafal Al-Quran, jalan yang tidak mudah teman-teman. Kenapa? Karena pada syaitan tidak ingin manusia untuk menghafal Al-Quran. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran banyak sekali pahala-pahala, ya rahmat-rahmat yang akan didapat olehnya. Maka syaitan tidak menginginkan hal itu dan akan menghalangi dengan sekuat tenaga agar kita manusia tidak menghafal Al-Quran. Maka sudah saya katakan, jalan untuk menuju Al-Quran itu tidak mudah. Butuh yang namanya ijtihad, usaha, yang sungguh-sungguh, dan as-sabar, kesabaran. Maka Allah berfirman, am hasiban nas ayutraku ay yaqulu amanna ahum la yuftanun. Ya. Apakah manusia mengira ya mereka sudah berkata sungguhnya aku telah beriman, ahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Allah juga berfirman dalam surat yang lain, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira engkau akan masuk surga, walamma ya'lamillah alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini poinnya. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sedangkan Allah belum mengetahui mana yang mereka yang benar-benar berjihad, artinya berusaha
maksimal mungkin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamus sabirin. Dan mengetahui orang-orang yang sabar. Kemudian Allah berfirman lagi, "Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbara." Ya. Sesungguhnya kami akan menguji kalian, ya, agar kalian mengetahui, ya, siapa yang berjihad, berusaha, was-sabirina wa nabluwa akhbarakum, dan mengetahui mereka yang sabar. Makanya teman-teman, Allah ingin menguji kita. Allah ingin menguji kita ketika kita menghafal Al-Quran. Oke, suaranya masih ada nggak sekarang? Suaranya masih ada? Masih Ustaz. Kedengeran tadi, kedengeran nggak suaranya? Suaranya tadi kedengeran nggak? Putus-putus Ustaz. Kedengaran. Jadi kedengeran betul-betul. Ada yang bilang ada yang putus-putus. Oke, kedengeran insyaallah ya? Jelas. Jelas, Ustaz. Jelas, oke bagus. Masya Allah. Baik, lanjut kalau begitu ya, lanjut aja. Oke. Jadi teman-teman sekalian, Allah pengen menguji kita, pengen mengetahui kesabaran kita, pengen mengetahui usaha kemampuan kita, mengetahui ijtihad kita, mengetahui jihad kita. Maka tunjukkan kepada Allah, pantaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghafal Al-Qur'an, untuk menjadi keluarga Allah dan menjadi orang-orang terkhususnya. Pantaskan diri kita. Allah pengen mengetahui. Jadi jangan kira ketika kita menghafal Quran itu jalan yang mudah, enggak. Allah ingin menyaring. Allah ingin memilih apakah kita pantas menjadi para penghafal Al-Quran, pantas menjadi penjaga bagi Allah, penjaga kalam Allah, penjaga firman Allah. Ya, pantaskan diri. Maka itu dua poin. Sabar dan ijtihad. Artinya berusaha. Adapun targetnya nanti kita sampai itu tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita, urusan kita itu adalah sabar dan berusaha. Adapun hasilnya itu urusan Allah. Inna alaina jam'ul Qur'an. Tadi yang sudah seperti saya sampaikan. Sesungguhnya tugas Allah. Artinya urusan Allah yang mengumpulkan Al-Quran dalam dada kita. Tugas kita hanya sabar dan berjuang. Maka Allah berfirman juga dalam surat Maryam. Ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Afwan, yang suaranya belum di-mute, tolong di-mute ya. Ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Ya. Wa Yahya khudhil kitab biquwwah. Peganglah Al-Quran, peganglah kitab dengan kuat. Allah seakan-akan mengatakan, khudhil kitab biquwwah. Peganglah Al-Quran dengan kuat. Artinya apa? Dengan penuh kekuatan kita untuk memurojaahnya, untuk membacanya, untuk mentadaburinya, untuk terus menghafalnya. Itu bikuah dengan kekuatan. Ya. Bukan dengan lemas, dengan kemalasan. Bikuah. Allah bilang dengan kekuatan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, dengan kemampuan kita. Maksudnya apa dengan kemampuan kita? Sampai kemampuan kita, sampai batas paling maksimal. Maka ketika itu ada seorang syekh yang ditanya, "Ya syekh, apa yang dimaksud dengan fattaqullaha mastata'tum? Apa yang dimaksud dengan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai semampu kita?" Maka syekh pun ketika itu berlari hingga pingsan. Maka dia mengatakan, ini yang disebut dengan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sampai kita tidak mampu lagi. Itu dia. Sampai kita tidak mampu lagi. Itu dia dengan Al-Quran. Kita terus menghafal Al-Quran sampai kita tidak mampu lagi. Artinya bukan kita yang mengukur, enggak. Bukan kita yang menghentikan kemampuan kita, tapi Allah yang menghentikan kemampuan kita. Artinya Allah tahu sudah sampai sini batasnya, sudah. Itu dia. Ya teman-teman. Saya sudah bilang, Al-Quran adalah kitab yang harus dihafal dengan penuh kekuatan, perjuangan dan kesabaran. Oh, ini ada yang afwan ya, ada yang di share screen, tolong dikondisikan ya. Kembalikan lagi. Oke. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya bergantung kepada Allah. Kita harus yakini bahwa sesungguhnya Allah lah yang mengumpulkan Al-Quran di diri kita. Bukan kita yang mengumpulkan Al-Quran dalam diri kita. Bukan usaha kita, kecerdasan kita, bukan. Berapa banyak teman-teman sekalian kita lihat anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Artinya arti Al-Quran itu dihafal bukan dengan kecerdasan. Dan betapa banyak orang-orang yang cerdas tapi tidak menghafal Al-Quran. Betapa banyak orang yang cerdas tapi tidak hafal Al-Quran. Berarti menunjukkan apa? Bahwasanya Al-Quran itu dihafal bukan karena kecerdasan, tapi karena hidayah dan taufik dari Allah semata.
maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah, dikencangkan doanya, dikencangkan harapannya, dikencangkan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Maka Nabi Zakaria pernah berkata, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Aku tidak pernah ya ketika berdoa kepada Allah, kepada Tuhanku, tidak pernah merasa kecewa. Maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah membuat hambanya kecewa ketika berdoa kepadanya. Allah tidak akan pernah, bahkan Allah malu ya, mengembali ketika hambanya berdoa, maka ia pun setelah berdoa kembali dengan tangan yang kosong. Allah maha kaya. Ya, Allah maha kaya, dan Allah itu adalah yang maha dermawan, yang maha pemurah, maha pengasih. Dia akan mengasihi kita. Maka begitu teman-teman sekalian. Toh syaitan, iblis, kelas iblis, ketika berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Ya, Allah itu iblis pernah berkata, qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah hidup saya sampai hari kiamat. Allah berkata, qala fa innaka minal munzirin. Kamu dapat iblis. Ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu dapat. Iblis ketika berdoa Allah kabulkan. Maka kita hamba Allah yang taat, hamba Allah yang masih beriman kepada Allah, yang masih beriman kepada Rasulnya, yang masih bertauhid, masa tidak Allah kabulkan doanya? Sungguh mustahil teman-teman sekalian. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ketika kita sudah ada rasa keinginan untuk menghafal Quran, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah menginginkan kebaikan dalam hati kita. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan arahkan dia untuk mempelajari agama. Jadi ketika Allah ingin seseorang kebaikan, bukan dikayakan, enggak. Allah kayakan hartanya, enggak. Lihat Qarun, ya. Bagaimana Allah azab. Allah berikan dia harta, kemudian Allah azab. Apakah ketika Allah sayang sama hambanya, terhadap hambanya, Allah beri pangkat? Enggak. Lihat Fir'aun. Bagaimana Allah beri ia pangkat, ya, raja. Tetapi tetap Allah azab. Ya. Bukan harta, bukan pangkat, atau hanya semata-mata kesenangan duniawi. Tapi Allah buat dia, ya, Allah arahkan dia untuk mempelajari agama. Termasuk dengan Al-Quran. Jadi ketika teman-teman sekarang bisa duduk bersama saya, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah menginginkan kebaikan terhadap kita. Maka bersyukur sama Allah. Bergembira. Karena Allah menginginkan kebaikan pada kita. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut ketika kita Allah berikan nikmat menghafal Al-Qur'an, maka jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Artinya terus dijaga, ya, terus diamalkan. Jangan sampai ketika kita lalai dalam penjagaan Al-Qur'an, maka seketika itu Allah hilangkan hafal Al-Qur'an dari kita. Maka seketika itu kita merasa menyesal, ya, hilangnya Al-Quran dalam dada kita, teman-teman sekalian. Itu teman-teman ya, Al-Quran. Tidaklah mudah, butuh namanya kesabaran, butuh yang namanya usaha, kerja keras, dan jangan lupa tawakal dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin selanjutnya, ya, sebab-sebab hafal Al-Quran yang enggak hafal-hafal. Ya. Kenapa kok kita ketika menghafal Al-Quran itu nggak hafal-hafal? Ya. Saya setelah mendengar poin tersebut, ya, ada dua kesimpulan. Ya, ada dua kesimpulan. Kesimpulan pertama. Dan ini kesimpulan yang menurut saya harus kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman dalam hadis Nabi SAW, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hamba. Ya. Jadi yang pertama, kesimpulan pertama, kenapa kalau kita sulit menghafal Al-Quran? Boleh jadi Allah buat sulit agar kita terus membaca Al-Quran, agar terus bersama Al-Quran, ya, agar terus berinteraksi dengan Al-Quran, agar terus membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Allah senang, ya, ketika kita membaca Al-Quran. Boleh jadi ketika kita mudah menghafal Al-Quran, 1 menit, 5 menit, 10 menit, 20 menit sudah hafal 1 halaman, sudah. Tapi itu sudah nggak baca Al-Quran lagi, ya. Nah, tapi ketika kita merasa kesulitan, kita akan terus menghafal Al-Quran. Tidak terasa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Maka ketika itu Allah senang mendengar hambanya melantunkan firman-firman. Ya. Boleh jadi teman-teman sekalian, kita ini banyak dosa. Kita ini banyak dosa.
Boleh jadi Allah buat kita sulit menghafal Quran agar kita terus membaca Al-Quran. Agar pahala kita terus semakin banyak, dosa kita terus semakin sedikit dihapus sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Ya. Dan boleh jadi pula Al-Quran tidak ingin cepat-cepat ya berpisah dengan kita. Ya, jadi kita terus membaca Al-Quran sehingga Al-Quran pun senang dibaca oleh kita. Adapun ketika kita sudah selesai menghafal, kita sudah menutup Al-Quran dan sudah kita taruh lagi dan kita pun sudah tidak membaca Al-Quran lagi. Ya, boleh jadi Al-Quran itu kangen dengan kita. Itu kesimpulan pertama. Adapun kesimpulan kedua, boleh jadi hati kita ada yang bermasalah. Hati kita bermasalah. Hati kita ada kotoran. Ada kotoran. Entah itu kotoran-kotoran yang sifatnya salah niat, ria, ya, diniatkan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika menghafal Al-Quran, kita harus terus bermuhasabah diri, terus berintrospeksi diri. Apakah kita meniatkan menghafal Al-Quran ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada selainnya? Maka yakinlah teman-teman sekalian, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Apa-apa yang di sisi ma 'indakum yanfadu, apa-apa di sisi kalian, di sisi manusia, yanfad, hilang. Wa ma 'indallahi baq. Adapun dalam di sisi Allah, maka itu kekal akan terus ada. Maka ketika kita meniatkan menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan kekal. Maka itu akan kekal. Adapun ketika kita meniatkan sesuatu selain pada Allah, maka itu akan hilang. Saya beri gambaran sedikit. Ketika Ada cara apa? Oh, itu. gimana suara sudah jelas? Tadi saya kuat terus mohon bersabar karena memang sinyalnya kurang bagus di sini. Gimana? Sekarang suaranya sudah jelas? Udah? Gimana Ustazah? Sudah jelas? Ustazah Dewi? Sudah jelas ya? Jelas Ustaz. Sudah jelas? Oke, selanjut ya. Boleh Ustaz. Tafadhol Ustaz. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Teman-teman sekalian. Jadi boleh jadi ada niat yang salah ketika kita menghafal Al-Quran. Terus perbaharui niat. Terus perbaharui niatnya. Lalu kemudian boleh jadi ada dosa yang masih mengganjal dalam hati kita. Ada dosa yang mengganjal dalam hati kita. Maka terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Jangan kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa kita. Ya, semua dosa kita. Maka terus beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu manusia itu tidak pernah luput dari namanya dosa dan lupa dan kesalahan dan maksiat, ya. Tetapi fa khairut khata'ina tawwabin. Sebaik-baik yang mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita ingin menghafal Al-Qur'an, ya kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berintrospeksi diri. Kenapa? Karena sungguhnya Al-Qur'an tidak akan ingin tersimpan dalam dada-dada para pendosa, para pemaksiat. Maka wahai engkau para pemaksiat, meminta ampun kepada Tuhan. Ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya rahmat Allah dan karunia Allah dan ampunan Allah itu sungguh sangat luas. Ya. Itu sebab-sebab kenapa kok menghafal Quran tidak pernah hafal-hafal? Itu karena yang pertama kesimpulan tadi, Allah ingin terus mendengar kita membaca Al-Quran, atau yang kedua boleh jadi kita banyak dosa, ya ada kotor dalam hati kita, ya sebagaimana dikatakan oleh Utsman bin Affan, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'at min kalami rabbina." Jika hati kita ini bersih, maka kita tidak akan pernah puas, kenyang dalam membaca Al-Quran, ya. Baik. Lalu kemudian terakhir, ya, balasan-balasan ketika menghafal Al-Quran, balasan-balasan ketika menghafal Al-Quran. Baik. Ketika kita menghafal Quran, sungguh banyak sekali balasan-balasan yang kita akan terima, yang akan kita raih, yang akan kita dapatkan.
maka yang paling mencolok menurut saya adalah Allah berfirman dalam surat Fatir. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Hamba-hamba kami yang kami pilih. Maka teman-teman sekalian, mereka yang menghafal Quran itu tidak semuanya, artinya tidak semua orang muslim, tidak semua manusia bisa menghafal Quran. Saya akui itu. Ya kenapa? Karena di sini Allah jelaskan. Yang bisa menghafal Quran adalah mereka hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Maka bergembiralah kepada kita sekarang yang mempunyai keinginan untuk menghafal Quran. Maka sesungguhnya kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal kalamnya, untuk menjaga firman. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tidak heran Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah khairun nas khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan. Maka kita adalah sebaik-baik umat ini. Sebaik-baik umat ini. Dan umat ini adalah sebaik-baiknya umat. Allah berfirman, kuntum khaira ummah. Umat Nabi Muhammad SAW, kalian ya adalah sebaik-baik umat. Dan di antara sebaik-baik umat ini ada lagi yang terbaik. Siapa mereka? Yang menghafal Al-Quran dan yang mengajarkan. Ini sungguh kemuliaan yang luar biasa. Sungguh kemuliaan yang luar biasa. Maka kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia. Dikarenakan beliau adalah Nabi satu-satunya Nabi yang diturunkan oleh Al-Quran. Yang diturunkan Al-Quran. Kemudian malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Dikarenakan malaikat Jibril lah yang menurunkan Al-Quran. Begitu juga dengan Mekah dan Madinah. Jadi menjadi tempat yang mulia karena diturunkannya Al-Quran. Bahkan kertas pun ketika dituliskan Al-Quran, maka ia pun disucikan, ya, dimuliakan. Tidak ada yang berani menginjaknya, tidak ada yang berani mengkotorinya. Maka lantas bagaimana jika Al-Quran ini tersimpan dalam dada manusia? Maka sungguh dia akan menjadi orang yang paling mulia. Maka itulah teman-teman sekalian. Al-Quran adalah wasilah yang paling mudah bagi kita untuk dalam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun berfirman dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Sesungguhnya Allah tidak mengazab hati yang dalamnya ada Al-Quran. Maka sesungguhnya hati yang dalamnya ada Al-Quran, maka dia tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Maka bersyukurlah kepada kita yang Allah berikan kemudahan, Allah berikan keinginan untuk menghafal Al-Quran. Bersyukur. Ini adalah sungguh kemuliaan, sungguh nikmat yang tidak ada tandingannya. Ya. Dan jika nikmat satu ayat Al-Quran, ya, disandingkan dengan dunia dan seisinya, maka sungguh nikmat satu ayat Al-Quran lebih besar daripada itu semua. Lebih besar daripada itu semua. Maka inilah teman-teman sekalian. Belum lagi saya sampaikan ada, kalau kita ada menghafal Al-Quran, kita akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Kemudian Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Ya. Begitu juga nanti pada hari kiamat Al-Quran akan kita baca. Ya, Allah berfirman, waratil kama kunta turattil fid dunya. Maka bacalah dan naiklah, ya. Dibacalah dengan tartil seperti yang kau dulu membaca dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka 'inda ayatin taqra'uha. Ya. Sesungguhnya derajatmu di surga sesuai dengan apa-apa yang engkau baca. Ya, itulah teman-teman sekalian Al-Quran. Ya. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran maka berbahagialah. Barang siapa yang Allah berikan dikira untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, maka berbahagialah. Sesungguhnya Allah telah memilihmu. Sesungguhnya Allah akan memuliakan. Ya. Itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan malam ini. Ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sahabat Al-Quran yang Allah rahmati. Saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan teknis. Ya. Semoga Allah ampuni saya dan semoga Allah ampuni teman-teman sekalian. Ya. Adapun kesalahan itu datang dari saya. Adapun itu ada kebenaran maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan kepada MC jika ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi dari Ustadz Hadjollah sudah selesai. Selanjutnya yaitu agenda sesi tanya jawab. Pada peserta yang ingin bertanya, boleh langsung open mic atau angkat tangan, atau boleh juga ditulis di kolom chat. Tafadhol.
Adakah yang mau bertanya? Teman-teman jika ada yang bertanya boleh di chat atau boleh di mic juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ada pertanyaan terus nih ya. Ya. Ada pertanyaan. Afwan, bagaimana agar terus Baik, ada istiqomah pertanyaannya menghafal? dari Kak. Iya. Gimana? Ya. Boleh langsung dijawab, Ustaz? Oke, boleh. Pertama dulu ya, Afwan, bagaimana agar terus istiqomah menghafal Al-Quran di tengah kesibukan? Mohon nasihatnya ya. Jadi bagaimana terus istiqomah dalam menghafal Al-Quran? Mohon nasihat di tengah kesibukan. Yang pertama, kita harus berazam dulu. Ya, kita harus berazam dulu. Kita harus mempunyai keinginan terlebih dahulu yang kuat. Kita harus bertekad dalam diri kita, ya, untuk terus menghafal Al-Quran. Karena itu kembali lagi dalam tekad kita. Itu kembali lagi kepada tekad kita sendiri, ya. Nabi Muhammad SAW juga adalah orang yang sibuk, ya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sibuk. Beliau adalah seorang ayah, seorang suami, seorang panglima perang, seorang pemimpin, ya, seorang yang mengurusi umat. Tapi beliau masih terus bisa menghafal Al-Quran, ya. Masih terus bisa menghafal Al-Quran. Bahkan beliau menghafal Al-Quran di umur 40 tahun, ya, umur yang tidak lagi muda tentunya, ya. Maka di sini Allah ingin memberikan role model kepada kita bahwa sesungguhnya menghafal Al-Quran itu, ya, bukan bagi mereka yang waktunya lenggang atau mereka yang masih muda atau mereka yang otaknya cerdas, bukan. Tapi bagi mereka yang bertekad dan ingin terus menghafal Al-Quran. Jadi bagaimana terus agar istiqomah menghafal Al-Quran? Ditekadkan. Kita harus punya tekad dalam diri kita. Yang kedua, membagi waktu. Terus bagi waktu. Tadi saya sudah sampaikan. Ketika kita memutuskan untuk terus menghafal Al-Quran, berarti artinya kita harus berjuang dan sabar. Berjuang dan sabar. Di tengah kesibukan kita dalam bekerja, di tengah kesibukan kita dalam kegiatan sehari-hari, ya, maka sisihkanlah waktu untuk menghafal Al-Quran. Entah itu di sepertiga malam, entah itu di waktu-waktu istirahat, di waktu-waktu kosong, entah itu di waktu-waktu sebelum tidur. Sisihkan waktu kita. Kan tadi sudah sampaikan, khudil kita biquwwah. Peganglah Al-Quran dengan erat dan kekuatan kita. Jadi bagi waktu, ya, terus berusaha. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, istiqamah. Ada doanya kan? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, balikanlah hatiku ke atas agamamu. Dan engkau yang menggerakkan hati, gerakkanlah hatiku di atas taatan kepadamu. Allah juga berdoa, ada di dalam Al-Quran pun ada pula doa yang agar terus istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhan kami, jangan engkau bengkokkan, engkau condongkan, ya, hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman-teman sekalian, untuk terus istiqamah dalam menghafal Quran, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus, ya, menggerakkan hati kita untuk istiqamah menghafal, mentadaburi, berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga Allah pun catat kita dan jadikan kita sebagai para penghafal Quran, sebagai keluarganya Allah dan orang terkhususnya. Itu ya pertanyaan pertama, ya. Terlanjut ke pertanyaan kedua, Ustazah, ya. Dari Rahimah Jambi. Nah, Ustaz. Ustaz izin bertanya, misalkan dulu pernah menghafal tapi berhenti setahun karena maksiat. Lalu setahun kemudian berusaha menghafal, tapi bagaimana tanggapannya Ustaz? Ya. Jadi menghafal Quran dulu pernah menghafal, tapi berhenti setahun karena maksiat. Ya teman-teman, ketika kita maksiat bukan berarti itu menghentikan langkah kita untuk menghafal Quran. Enggak. Nah, ketika kita maksiat, berarti apa yang dilakukan? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah minta ampun, balik lagi membaca Al-Quran, balik lagi beramal saleh, balik lagi sholat, ya. Bukan berarti ketika kita berbuat maksiat, wah sudah, berarti saya udah nggak mau berbuat amal saleh lagi, enggak. Bahkan beramal saleh itu bisa menghapus dosa. Bisa menghapus dosa. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan keburukan.
Lanjut lagi ya. Ustazah, suara saya sudah jelas ya? Jadi keluar-keluar lagi ya. Jelas Ustaz. Oke, lanjut lagi kalau gitu. Ya, sampai mana tadi ya? Sampai, oh ya, maksiat ya. Baik. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita berbuat maksiat, ya karena maksiat itu bukan aib ya, karena manusia itu nggak akan lepas dari namanya maksiat dan dosa. Maka kita bertobat kepada Allah dan terus beramal saleh untuk menghapus dosa tersebut, bukan malah berhenti melakukan ketaatan tersebut. Nah, begitu pun dengan Al-Quran, jangan malah berhenti menghafal Al-Quran ya, jangan berhenti menghafal Al-Quran, gitu ya. Itu tanggapan dari saya. Baik, selanjutnya, kita lanjut lagi Ustaz ya. Afwan Ustaz, bagaimana menghadapi santri yang kesulitan menghafal Al-Quran? Santri yang menghafal Al-Quran. Baik. Bagaimana menghadapinya ya? Masya Allah ya, santri. Baik. Sekali di sini juga mengajar ya satu pondok pesantren ya, salah satu pondok pesantren di daerah sini, di daerah Tangerang Selatan ya. Dan saya juga jadi seorang pengajar santri. Jadi saya merasakan beberapa santri yang kesulitan dalam menghafal Quran. Maka bagaimana menghadapinya? Sabar, terus berdoa, ikhlaskan ya. Yang pertama kita harus ikhlas. Ketika kita ikhlas, maka di situ rahmat Allah turun. Dan di situ keberkahan Allah turun. Dan di situ kemudahan dari Allah turun. Yang kedua, sabar. Sabar. Ya. Harus banyak bersabar. Ya. Kalau berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, karena kesulitan dalam hafal Al-Quran, kita harus sabar. Kita harus terus sabar. Terus membimbing mereka. Mengajari mereka. Disitulah Allah ingin melihat kesabaran kita. Kegigihan kita. Ya. Di situ Allah ingin melihat itu semua ya. Jadi jangan kira, ini sudah saya singgung ya, jangan kira kita sudah beriman terus Allah tidak akan uji. Enggak, Allah ingin terus uji kita, uji kesabaran kita benar-benar sabar atau tidak ya. Insya Allah setelah kita sabar, setelah itu datanglah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan ada kesabaran. Intinya apa? Intinya sabar, terus istiqamah dan ikhlaskan ya. Insya Allah di situ Allah akan memudahkan. Baik, selanjutnya ya, ada pertanyaan lagi. Jika hafalan misalnya sudah 5 juz, akan tetapi seharinya hanya 1 lembar, dengan niat ingin melancarkan karena juga ada amanah seperti kuliah. Insya Allah ini bagus, nggak masalah. Ya, jika ada sudah 5 juz, akan tetapi seharinya cuma 1 lembar, itu nggak masalah Insya Allah. Ya, saya lebih mengapresiasi menghafal Al-Quran dengan kadar yang sedikit, tetapi dia terus menjaganya, terus merawatnya, terus memurojaahnya, daripada banyak menghafal Al-Quran ya, tapi tidak ingin memurojaah, tidak ingin menjaganya. Ini yang jadi masalah. Menurut saya ini insya Allah tanggapan saya ini bagus. Ini bagus insya Allah. Ya. Terus memurojaah, ya, terus memurojaah Al-Quran dan juga terus menambah hafalan meskipun sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, Afwan di sini bertanya. Tentu kita semua ingin seperti para sahabat yang khusyuk ketika sholat karena mentadaburi ayat Al-Quran dibaca. Namun jika kita sebagai penghafal Al-Quran yang belum bahasa Arab atau belum tahu arti dari kata ayat yang kita hafal, sehingga ketika kita sholat tidak merasakan kekhusyuan, mungkin karena hanya hafalan yang di lisan saja, sebelum sampai ke hati, bagaimana untuk meraih kekhusyuan bagi penghafal Al-Quran yang belum mengerti arti dari hafalan yang dibaca di saat sholatnya? Ya, sudah saya jelaskan. Ya. Ketika kita menghafal Quran, jangan cukup sisihkan waktu untuk menghafal Al-Quran, tapi coba sisihkan waktu untuk mentadaburinya. Coba sekali membaca makna ayat yang kita. Ngerti kok kayak boleh balik kebocoran mau apa gitu. Kan bocor kan anu Mas Eka ngono. Jadi masalah kok. Anu ya, namanya memang pelit. Afwan ya teman-teman ya, sinyalnya kurang baik ya, mungkin 1-2 pertanyaan lagi kita insya Allah kita selesaikan ya, memang itu sudah waktu malam dan sepertinya sinyal sudah tidak bersahabat. Coba Lanjutkan ya. Jadi gimana untuk Afwan ini teman-teman ada yang mungkin suara di unmute dulu ya, suara di unmute dulu, suaranya yang mute di mute. Aku wis nek kok ngantuk rene iki. Aduh.
Halo, suara sudah jelas ya? Nah, sinyal saya emang Sudah Ustaz. sedang kurang baik. Lanjut ya. Ya, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya. Baik. Ya, gimana bisa mentadaburi Al-Quran? Maka sisihkan waktu untuk membaca ayat-ayat yang kita baca. Mentadaburi. Sisihkan waktu saja. Nah, ketika kita sudah menyisih waktu itu, maka setelah kita bisa merasakan nikmat Al-Quran. Ya. Jadi pertama membaca maknanya, membaca artinya. Ya saya nggak bilang harus belajar bahasa Arab dulu. Ya kalau mau belajar itu lebih baik. Ya. Tapi kalau solusinya bagaimana? Yang lebih praktis ya baca maknanya, baca artinya, baca tafsirnya. Seperti itu. Setelah itu ya kita praktekkan, kita rasakan dengan betul-betul kita hayati dengan hati yang bersih tentunya. Ya, makanya hati jika banyak dosa maka sudah untuk mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Seperti itu ya. Baik, ya insya Allah. Baik, ini terakhir ya. Setelah itu kita tutup insya Allah. Baik, assalamualaikum Ustaz. Izin tanya bagaimana kita mantapkan hati untuk selalu menghafal Al-Quran ketika selalu lupakan hafalannya. Ya, memantapkan hati untuk menghafal Al-Quran. Baik, teman-teman sekalian. Ya. Ketika kita menghafal Al-Quran, kita menghafal untuk siapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana memantapkan hati? Coba baca ayat-ayat Al-Quran yang dimana disebut bahwa sungguhnya ketika kita menghafal Al-Quran Allah akan berikan surga. Ya, Allah berfirman dalam surat Fatir, Jannatu adn yadkhulunaha. Ada surga bagi orang yang menghafal Al-Quran. Yadkhulunaha, mereka masuk dalamnya. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Mereka Allah berikan pakaian yang indah, yang luar biasa. Wa libasu fiha harir, yang dimana pakaian mereka terbuat dari sutra. Wa qaul hamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dalam diri kita. Maka sesungguhnya Al-Quran tidak hanya kitab yang membuat kita sulit, tidak. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran turun bukan membuat kita sulit, tidak. Bahkan Al-Quran itu mudah. Seperti Allah sampaikan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri famin muddakir. Dan juga Al-Quran sebagai penenang hati kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Cukup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun menjadi tenang hatinya. Itulah Al-Quran. Di Al-Quran adalah penenang hati kita. Penghilang galau gerundah kita. Penghilang kesedihan kita. Bukan yang membuat kita sulit. Bukan. Ya. Maka hati kita harus tahu dulu. Maksudnya Al-Quran adalah rahmat. Al-Quran adalah keberkahan. Ya, Al-Quran adalah sebuah hidayah yang Allah turunkan kepada kita. Jangan kita berpikir Al-Quran adalah sesuatu yang sulit. Tidak. Al-Quran ialah yang akan memperbaiki hidup kita. Yang akan menenangkan hati kita. Menghilangkan kesedihan kita. Itu adalah Al-Quran. Insya Allah dengan motivasi seperti ini, itulah yang membuat kita tetap istiqamah dan hatinya mantap untuk terus menghafal Al-Quran. Baik, ya, teman-teman sekalian, jadi mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan ya. Ya, insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab, insya Allah belum terjawab. Saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf sekali ya. Tapi intinya insya Allah semoga Allah kuatkan kita untuk terus menghafal Al-Quran ya. Semoga Allah terus istiqomahkan kita dalam menghafal Al-Quran ya. Dan semoga Allah mudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Semoga Allah jadikan kita sebagai para penghafal Al-Quran, sebagai ahlullah, sebagai keluarganya Allah, dan sebagai orang-orang terkhususnya. Ya. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Ya, kita tutup pertemuan majelis kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Syukran kasihan Ustazah Hanzalah. Masya Allah ya, materi yang luar biasa. Dan itu semua mudah-mudahan ilmunya dapat kita pahami, dapat kita praktekkan dalam sehari. Baik, sedikit kesimpulan yang dapat diambil. Ada sebab-sebab susahnya dalam menghafal Al-Quran. Itu satu, yaitu karena Allah itu menginginkan kita agar senantiasa terus berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan kita juga perlu ingat bahwa kita tuh banyak dosa, dan pahala dari membaca Al-Quran itu untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Selanjutnya itu
karena hati kita yang kotor. Salah satunya niat yang tidak lurus seperti ria dan sebagainya. Baik, mungkin cukup itu kesimpulannya. Selanjutnya ada pengumuman kelas tahfidz, yang insya Allah pembagian kelasnya akan diumumkan di grup pada hari Senin. Sesi selanjutnya yaitu sesi foto yang akan dipimpin oleh Ustazah Mahada. Ustazah Mahada. Sepertinya tidak ada Ustazah. Jadi kita dilewat aja nih ya. Ya. Ya baik. Kita lanjutkan ya. Karena sesi foto tidak. Jadi ya kita lanjutkan ke penutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tibalah kita di penghujung acara. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Kebenaran hakikatnya hanya milik Allah dan kesalahan datanya dari Dewi sendiri. Dan tak lupa juga Dewi sangat berterima kasih kepada pemateri yang telah membagikan ilmunya buat kita semua. Dan juga asatidzah Khadimul Quran serta teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi baik dalam bentuk ilmu, waktu maupun materinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pastikan antum semua amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup acara kajian malam ini dengan melafalkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.